Halo, jumpa lagi dengan Sang Review Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah power bank buatan dari brand Acmic ya, ini ya, Acmic Digimax X10, yaitu power bank dari brand Acmic yang berkapasitas 10.000 mAh, yang diklaim memiliki desain paling kecil sendiri pada kapasitas power bank 10.000 mAh. Selain itu, power bank Acmic ini saya lihat memiliki fitur yang jarang saya temui pada power bank lain, diantaranya dia punya fitur mode charging daya rendah, sehingga memungkinkan kita bisa men-charging TWS, jam tangan pintar ataupun headset Bluetooth pada daya sesuai dengan kapasitas TWS atau perangkat daya rendah yang kita charging dengan power bank ini. Selain itu, ada juga mode fast stroke charging mode, yaitu memungkinkan kita men-charging power bank dan men-charging ponsel secara bersamaan, yaitu dengan mode paralel ya, yaitu men-charging power bank langsung, lalu power bank itu men-charging langsung ke ponsel secara bersamaan. Nah, nanti power bank ini akan saya tes ya, yang sudah memiliki fitur quick charging hingga 22,5 watt kapasitas daya maksimum power bank ini, dayanya 22,5 watt. Nah, nanti akan saya tes ke beberapa ponsel saya yang sudah mendukung fast charging, diantaranya Samsung Galaxy M11. Dia sudah mendukung adaptive fast charging dari brand Samsung sebesar 15 watt. Lalu ada juga ke Vivo Y21A. Dia sudah mendukung fast charging hingga 18 watt. Lalu ada juga ke Xiaomi Redmi 9. Nah, ini dia. Dia sudah mendukung quick charging hingga 18 watt. Dan tidak lupa nanti akan saya tes ke TWS. Nah, ini ada TWS. Dia nanti berapa watt ya, kita lihat saja. Lalu ada juga ke headset Bluetooth. Nah, ini headset Bluetooth. Nanti kita lihat berapa watt mode charging daya rendahnya dari power bank ini. Seperti apa performa power bank ini dalam men-charging ke semua perangkat yang saya sebutkan tadi? Simak videonya. Ini yang kita dapat dalam paket pembelian power bank Acmic Digimax berkapasitas 10.000 mAh. Oke. Pertama kita akan dapat jaring power bank. Nah, modelnya seperti ini ya. Nah, ada tulisannya Acmic ya. Ini model tali serut seperti ini ya. Lalu ada penguncinya ya, ini lihat ya. Nah, seperti ini kita bisa narik. Nah, seperti ini ya. Kalau tidak ditekan penguncinya maka akan agak ngeslong ya istilahnya, jatuh sendiri. Jadi kalau kita mau mengunci, ada penguncinya seperti ini ya. Oke, lalu kita akan dapat berbagai macam panduan. Nah, ini ya, ini panduan sistem charging dari power bank Acmic, mulai dari menggunakan charger setengah ampere, lama pengisian 16 jam, charger 1 ampere, lama pengisian maksimalnya 10 jam, lalu menggunakan charger yang paling cepat sendiri, menggunakan charger fast charging atau 18 watt ya, ini CQC ya, 014 sampai 5 jam ya. Oke, lalu ada panduan puas atau tidak puas pelayanan konsumen. Ini panduan brosur. Nah ya, spesifikasi dari power bank itu sendiri ya, cara menggunakan mode daya rendah ya, lalu menggunakan fast stroke mode ya, dan banyak panduan-panduan yang lainnya. Nah, ini ya. Oke, lalu ada kartu garansi ya. Nah, oke. Lalu yang terakhir kita akan dapat power bank itu sendiri. Nah, seperti ini ya desain power banknya. Di sini terdapat 3 macam port ya. Nah, ini ya. Nah, ya, 2 port ya untuk output ya, untuk men-charging perangkat. Lalu 1 port berjenis USB Type-C ya, ini yang tengah ini. Dia bisa untuk recharging ataupun untuk men-charging ke perangkat lain, bisa input bisa output ya. Lalu untuk di baliknya terdapat spesifikasi dari power bank itu sendiri. Nah, power bank ini bisa dibawa naik pesawat, aman untuk naik pesawat ya, ada logo pesawatnya ini. Nah, untuk LCD displaynya seperti ini nyalanya, kita tekan tombol power yang ada di sebelah kiri ya, 3 tekan maka akan nyala seperti ini. Nah ya, lalu kalau kita mengikuti panduan ya, panduan cara mengikuti pengisian daya rendah ya, ini ya, pengisian daya rendah, kita bisa menekan selama 2 detik. Coba saya tekan 2 detik ya, 1 2 3 1 2. Oke, sudah.
nanti dia akan nyala dengan mode seperti ini, modelnya berputar-putar. Kalau mode apa namanya, daya rendah ya. Nah, lalu kalau mau mengembalikan ke daya normal ya, daya fast charging atau daya normal, tinggal kita tekan lagi selama 2 detik. Coba ya, 1 2. Nah, dia akan normal, tidak mode daya rendah lagi ya. Dari segi dimensi, power bank Acmic ini memiliki panjang sepanjang sekitar 10 cm ya. 10 cm dengan lebarnya sekitar berapa ini? 5 cm ya. Lalu dengan memiliki ketebalan 2,5 cm. Ini perbandingan power bank Acmic dibandingkan dengan power bank yang lain yang memiliki desain paling kecil dari yang paling besar. Seperti ini perbandingannya ya, seperti ini ya. Mulai dari apa namanya, Basike, perbandingannya seperti ini ya. Jadi Basike ini memiliki desain yang lebih pendek tapi agak gemuk. Kalau Acmic desainnya agak panjang sedikit tapi lebih kurus ya. Tinggal teman-teman sendiri mau memilih desain power bank yang gemuk agak pendek atau kurus tapi agak panjang sedikit. Nah, ini perbandingannya dengan power bank sniper. Nah ya, dia agak lebih panjang sedikit ya, tapi lebih kurus. Nah, dibandingkan dengan robot seperti ini ya. Ada juga dari Movit seperti ini ya. Ada juga dari unit seperti ini. Nah ya, kalau dibandingkan dengan KTP ya, KTP ini ada saya KTP ya. Nah, ini kalau dibandingkan dengan KTP, perbandingannya seperti ini. Sebentar saya ukur. Nah, KTP itu sama kayak power bank Basike dan apa namanya, sniper, dia pendek agak gemuk ya. Nah, seperti ini perbandingannya. Ini dengan KTP. Nah ya, agak lebih sedikit lebih panjang apa namanya, power bank Acmic sedikit, tapi lebih ramping Acmic ya. Dari segi berat, power bank Acmic Digimax berkapasitas 10.000 mAh ini memiliki berat 172 gram ya, kurang lebih 172 gram. Oke, kali ini saya akan mencoba untuk melakukan tes power bank ini untuk men-charging ke perangkat yang berdaya rendah ya. Karena salah satu fitur yang diunggulkan memang power bank ini punya fitur yang mampu men-charging mulai dari TWS atau handsfree Bluetooth ataupun perangkat yang lain yang memiliki daya rendah perkiraan antara 0,5 watt sampai 2 watt ya perkiraan. Oke, kita coba sekarang. Pertama kita nyalakan fitur daya rendahnya dia, dengan cara menekan tombol power, ditahan selama 2 detik atau lebih. Oke, kita coba ya. Kita tahan 1 2 3. Nah, sudah nyala ya. Ini mode daya rendahnya ditandai dengan level baterai yang berputar-putar seperti ini ya. Oke, pertama saya akan coba untuk men-charging ke TWS ya. Ini ada TWS mereknya Polosan atau merek Cina ya mungkin ya, ini TWS nya. Oke, saya coba menggunakan kabel dari Baseus yang ada wattmeternya untuk melihat dayanya. Dia mampu mengeluarkan daya rendah berapa watt ya. Saya menggunakan konverter ya, dari USB Type-C ke Lightning, karena TWS ini menggunakan port Lightning. Oke, kita coba sekarang. Nah, ini ya, dia kalau charging ke TWS, sebentar. Nah, ini ya sudah nyala berkedip-kedip, berarti proses recharging masuk ya. Dan dia ke TWS dayanya 2 watt ya, ini ya. Nah, kalau ke handsfree Bluetooth ya, ini ke handsfree Bluetooth malah dia dayanya 1 watt ya. Outputnya kalau ke lampu sepeda USB charger 1 watt. Nah ya, jadi power bank ini fiturnya bagus sekali, mampu mencarger ke perangkat yang berdaya rendah dengan daya sesuai permintaan perangkatnya, sehingga tidak over daya ya, membuat perkiraan ya baterai dari perangkat yang kita charging kalau sesuai dengan dayanya ya awet, diperkirakan seperti itu. Oke, kali ini saya akan mencoba menggunakan fitur fast stroke charging mode, yaitu memungkinkan power bank Acmic ini untuk di charger dan mencharger ponsel lain secara bersamaan ya. Oke, kita coba sekarang. Saya menggunakan charger Acom ya untuk mencharger power banknya. Nah, ini ya sudah nyala. Lalu saya menggunakan apa namanya, kabel charger Baseus ya untuk mencharger power banknya yang ada ini, ada wattmeternya.
Tujuannya untuk mengetahui berapa watt dari input power bank ini proses rechargingnya ya. Nah 17 watt ya. Ini belum proses recharging ponsel ya secara bersamaan. Oke, saya menggunakan kabel apa namanya ini, kabel MC Dodo ya. Ini ada wattmeternya juga untuk mencharging ponsel. Ini ya, saya colokkan sudah. Nah ini ya, ketika saya mencolokkan kabel untuk proses recharging ponsel ya menggunakan kabel MC Dodo, ini wattnya ya, proses input atau recharging power bank menjadi turun 7 watt ya. Kalau dilihat dari sini ya, mana ini ya, dia ketika menggunakan fast stroke mode output maksimalnya mencapai 5 watt ya. Kita lihat saja. Oke, saya menggunakan ponsel Xiaomi Redmi 9 ya. Ini sudah support fast charging 18 watt dengan persentase baterai 31%. Artinya ini proses fast chargingnya sudah masih maksimal. Kalau di atas 60% sudah mengalami penurunan daya. Kalau menggunakan fast stroke mode, output power bank ini ya ke ponsel fast charging maksimalnya ini masih di angka 9 watt. Kalau fast charging ponsel Xiaomi ini biasanya antara 14 hingga 15 watt ya. Nah ini ya, kita lihat. Nah ya, ketika menggunakan fitur fast stroke mode power bank ini input maksimalnya di angka 9 watt ya. Ketika menggunakan fast stroke mode power bank ini mencharging ponsel, output maksimalnya 8,7 watt. Jadi masih di atas dari teori yang dia sampaikan ya. Ini maksimal output dayanya 5 watt. Sedangkan di sini 8 watt. Jadi performanya cukup bagus sekali ketika menggunakan fast stroke mode walaupun secara bersamaan antara recharging power bank dan mencharging ponsel.
Jadi kesimpulannya, powerbank Acmic Digimax X10 ini ya, yang berkapasitas baterai 10.000 mAh, berdasarkan tes saya cukup bagus sekali performanya. Di antaranya tes ke ponsel yang sudah mendukung fast charging antara 15 hingga 18 watt. Performa powerbank ini cukup bagus sekali, mampu memberikan output daya maksimal, yaitu maksimalnya sekitar 15 watt. Untuk persentase baterai ya charging dari 0% hingga 100%. Berkapasitas baterai HP yang di chargingnya 5000 mAh hanya membutuhkan waktu 2 jam 20 menit hingga 2 jam 30 menit antara HP Samsung Galaxy M11, Vivo Y21A dan Xiaomi Redmi 9, rata-rata segitu. Jadi performa powerbank ini cukup bagus sekali. Fast chargingnya on ketika charging ke 3 ponsel yang saya sebutkan tadi. Lalu ketika tes ke TWS atau charging mode daya rendah, powerbank ini juga bagus sekali, mampu memberikan sebuah output sesuai dengan permintaan TWS atau headset Bluetooth-nya ataupun perangkat yang lain dengan mode daya rendahnya antara sekitar berdasarkan tes saya tadi ya 2 watt hingga di bawah 1 watt. Jadi cukup bagus sekali ya performa powerbank ini, mampu memberikan daya output mode daya rendahnya sesuai dengan permintaan perangkat yang di chargingnya. Untuk tes ke fast stroke charging mode, powerbank ini juga bekerja dengan baik antara input 9 watt dan outputnya juga 8-9 watt. Jadi keluar plus masuk, jadi bekerja dengan baik. Oh ya, powerbank ini saya beli di marketplace Shopee. Jangan lewatkan, bakal ada Shopee Mantul Sale, yaitu sebuah event yang memungkinkan kita belanja banyak diskon dan programnya diantaranya gratis ongkos kirim Rp 0 rupiah, lalu juga ada transfer Shopee Pay bonus Rp200.000, lalu juga ada flash sale serba 1000. Mungkin itu penjelasan dari saya tentang powerbank Acmic Digimax X10 ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, silahkan taruh di kolom komentar. Saya Didin, undur diri dulu, sekian, terima kasih.